Oke teman-teman, time is ngopai, ngobrol panjang santai. Kali ini gua ngundang seseorang nih, ya rekan gua lah bisa disebut. Kita panggil John. Wah, ternyata dia di sini. Oke, sudah lama kita tidak bertemu Jo. Berapa abad sih? Hampir 100 abad kayaknya. Ya PPKN ya? Ya, PPKM cuy. PPKM. Gimana kabarnya Jo? Alhamdulillah. Coba sehat. di mic-nya deketin. Oh iya Jo. lupa saya. Gitu. Alhamdulillah sehat. Ini bukan buat azan ya. Saya takutnya mau ke koma. Ya, gimana Jo? Kesibukannya kesibukan sekarang nih kan Covid gini kerja gimana? Ya alhamdulillah masih kerja. Masih kerja. Daripada mungkin kasihan ada sebagian teman-teman kita ya di luar sana yang nasibnya kurang seberuntung sama kita. Ya kita bersyukur aja sih sebenarnya yang masih kerja. Ya kan? Terus kalau misalnya motret nih gimana? Bentar. Nih, buat teman-teman yang suka nonton YouTube gua pasti kenal dia siapa, yang suka ngaprak-ngaprak. Bukan artis. Kita bukan artis. Kita cuma sekedar penyuka apa? Ya apa ya, landscaper Lah bisa disebut karena kita landscaper amatiran. Kita landscaper amatiran yang suka ngaprak-ngaprak kemana-mana, yang kita sebenarnya nggak ada jalan kita terobos gitu kan, yang ada air terjun yang nggak ada pelangnya kita terobos gitu kan. Suka ngobrak-ngabrik kampung orang gitu. Nah gitu. Kasarnya. Pokoknya hati-hati kampung kalian kalau misalnya Kalau punya. mau diobrak-abrik tinggal hubungi kita aja. Ya, kita siap datang, oke. Ya, jadi temen gue ini yang suka motret landscape bareng gue juga gitu ya. Kalau misalnya tiap minggu gue free dan dia free, kita sering. Bukan berarti kita sering bareng-bareng tapi ada sesuatu ya, bukan. Soalnya kalau berdua terus kan yang ketiganya, gitu. Jadi kalau misalnya ada teman lebih, nggak satu orang, dua orang, biar nggak disebut yang ketiganya nih. Oh iya. Nanti yang teman kita yang ketiganya? Ya nggak ada. Jadi minimal ada dua lagi jadi berempat. Gitu. Jadi berempat atau lebih lah ya. Ya, biar nggak ada kata orang ketiga gitu kan. Nah, oke. Jadi selama PPKM ini sebenarnya kita agak terkendala ya Jo ya. Kalau misal kita mau nge-landscape gitu. Betul, jadi mau kemana-mana susah gitu. Yang ada kita upload biasanya upload video foto-foto yang dulu ya. Foto lama bersemi kembali. Anjir, udah kayak cinta anjir. Nah, gue pengen tahu nih. Sebenarnya lu tuh dari tahun berapa sih mulai suka fotografi gitu? Cerita aja, sharing-sharing nih. Ya. Jadi mulainya mungkin bukan dari fotografinya tapi dari kameranya ya. Iya. Jadi awal mula punya kamera itu kalau nggak salah ya tahun 2000. Kalau nggak salah berarti benar. Kalau nggak salah benar. Kalau nggak benar salah. Ya udah itu. Tahun 2012. Nah, itu apa namanya latar belakangnya biasa lihat teman-teman yang lain kok. Berarti ke bawah-bawah sama teman. Ke bawah arus juga bisa lah bahasanya gitu. Ke bawah arus udah kayak apa aja. 2012 beli kamera, itu kamera yang pertama dibeli itu Nikon seri D3000. Itu legend banget. Itu awalnya kan biasa nabung dari uang gaji sisihin dikit-dikit beli Nikon. Nah, tapi belum mengenal landscape ya itu. Belum mengenal. Mengenalnya apa dong? Baru mengenal kamera, baterainya. Bukan baterainya. Dari baterainya dulu, terus dari lensa ya. Itu belum punya lensa lain ya, cuma lensa kit aja standar. Nah, dari situ belajar, cuman ya belajarnya moto-moto perling kayak orang teman ya, sama kayak binatang kayak gitulah. Belum binatangnya apa nih kayak misalnya binatang kebun biasanya. Bukan kebun binatang. Oh iya maksudnya semut. Aja binatang kebun, ayam gitu kan. Terus lanjut. Nah, sejak 2012 sampai pokoknya kalau misalnya sejak 2012 itu sampai sekitaran 2016 kalau nggak salah ya. Berarti benar. Saya itu ngambilnya potret. Cuman belajar potret. Belajar potret itu motoin model dong? Ya enggak juga sih kalau model. Saya cuman ya iseng-iseng teman lah. Nah, awal mula landscape itu kenalnya saya ngelihat foto-fotonya Mas Habib Farindra. Oh iya, teman kita Habib, juga ya. Benar. Nah, di sini IG-nya nih ada nanti ada dicantumin. Itu saya lihat feed IG-nya ya.
kok ini bagus-bagus banget ya landscape. Nah, dari situ mulai ada rasa keinginan ya. Keinginan. Nah, latar belakangnya di situ. Kok ini bagus, pengen belajar lebih nih, pengen tahu lebihnya. Nah, saya iseng kontak Mas Habibnya. Nah, dari situ kenal Mas Habib, banyak juga ngambil ilmunya dari dia sharing gitu ya, sharing gitu. Nah, dari situ mulai belajar landscape sampai masih pakai D3000. Ya, masih pakai D3000. Kemudian dari situ 2017. Kemudian mungkin saking seringnya landscape ya, ilmunya pengen lebih nambah lagi, pengalamannya lebih nambah lagi. Tahun 2019 itu saya beli kamera baru nih. Sony Alpha 6000, jadi ganti. Jadi D3000-nya dilupakan. Enggak juga sih, di museumin. Disuruh bobo dulu. Bobo dulu sementara hibernasi dulu. Hibernasi dulu. Nah, dari situ saya landscape-nya ya dia dibilang jago juga enggak. Kalau yang jago biasanya dipotong, dimakan. Jagong. Ayam. Oh iya, ayam jago itu. Kirain gue jagong. Terus minum dulu. Cheers dulu. Oke. Ngopai? Boleh di endorse? Ya boleh. Apa ini? Ini jangan disebutin. Jangan. Nggak dibayar. Siap. Ya, lanjut. Terus kenapa sih lu milihnya itu fotografinya ke landscape, cuy? Enggak, kan banyak tuh, ada motret model gitu, terus juga ada motret apa lagi ya? Pokoknya banyak lah ya yang tentang fotografi gitu. Kenapa lu milihnya ke landscape gitu? Gini ya. Jadi kalau misalnya landscape tuh mungkin ini cuman persepsi dari saya ya. Persepsi Johan aja. Landscape tuh yang saya tangkap tuh intinya tentang keindahan gitu kan. Keindahan alam ya. Jadi yang lihat foto landscape saya jamin itu nggak akan bosen. Iya, benar. Beda sama ya, bukan mengecilkan genre fotografi yang lain ya. Cuman mungkin emang saya lebih tertariknya ke situ. Iya. Tuh. Kemudian yang kedua, nah ini yang agak menariknya yang kedua karena kalau landscape fotografi itu lombanya paling sering kalau saya lihat, baik online maupun offline. Udah begitu fotonya juga bisa dijual. Iya, betul. Sama itu lewat marketplace bisa, online offline juga. Bahkan sampai sekarang kan banyak situs-situs foto internasional ya. Iya benar. Seperti Shutterstock kayak gitu. Terus ya banyak lah itu bisa yang misalnya kita hunting gitu ya, landscape, kalian bisa dijual tuh fotonya di situ. Jadi kita hunting itu sebenarnya, hunting landscape itu bukannya kita cuman buang-buang waktu atau enggak kita menikmati. Maksudnya menikmati sendiri, menikmati sendiri karena kepuasan tersendiri ya. Betul. Cuman hasilnya kita memotret ya itu kita bisa dijual gitu untuk menjadi wallpaper gitu. Terus banyak lah ya yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau landscape fotografi itu kalau menurut saya itu enggak jenuh lah lihat. Ya, jadi emang fresh gitu lihatnya gitu. Baik itu mulai memotretnya, prosesnya, apalagi begitu hasilnya kita lihat. Nah, itu kepuasannya itu di hasilnya itu. Ya, di hasilnya itu. Nah, jadi sekarang lu pakai equipnya ini ya, Jo? A6000 ya? Ya, sama kayak yang dipakai buat nge-record ini nih. Ini A6000 itu udah paling jago lah pokoknya. Tolong Sony di endorse. Kamera sejuta umat. Iya, kamera sejuta umat sebenarnya kamera murah sih sebenarnya. Soalnya kaum. Ya. Kita mah kaum apa tuh gitu kan? Kaum itu tuh kaum simping. Kaum itu kaum ya. Simping itu. Jadi sekarang pakai A6000 dengan lensanya apa, Jo, yang punya tuh? Lensanya alhamdulillah kebeli, walaupun sebenarnya belinya second ya. Second. Gak apa-apa second kalau misalnya kita masih good condition sih nggak apa-apa. Good condition sama mudah-mudahan yang megangnya good looking. Iya, benar. Itu itu mengikuti kayaknya. Nambah poin ya. Iya, benar, nambah poin. Jadi kalau misalnya gear kita bagus, ntar ke look kita tuh, wih keren gitu kan. Rate-nya nambah lah, apalagi pakai baju hitam. Tapi kalau misalnya landscape itu biasanya jarang sih pakai baju-baju yang gelap. Modis ya? Iya. Jadi lebih modis juga jarang, ya lebih santai. Terus pakai biasanya jaket-jaket yang berwarna. Malah kalau misalnya hunting sunrise nih, terus jaraknya dekat dari masjid. Kita kan kalau hunting sunrise kan after subuh ya. Nah, sarungan kita. Oh iya benar. Jadi biasa kita sebut landscaper sarungan. Nah, soalnya emang kita kan ngejar waktu tuh ya, timing ya. Kalau misalnya
kalau misalnya kita habis sholat gitu nggak keburu, takut keburu. Iya. Ini kita harus standby gitu sebenarnya, kalau banyak lah sebenarnya. Oke Jo, sekarang sedikit cerita ini ke teman-teman. Suka dukanya ketika memotret landscape itu apa? Nah, suka dukanya banyak ya. Ya Sukanya tapi banyak dukanya. lebih banyak sukanya sih. Banyak sukanya. Ya? Lebih banyak sukanya. Yang pertama tentu apa namanya, hobi yang tersalurkan ya. Ya betul. Jadi ngejalanin hobi yang kita sukai itu kan sangat amat senang lah ya. Senang. Kemudian yang kedua menambah teman. Teman-teman itu. juga, tali Nah, silaturahmi. ada apa namanya? Sedikit informasi juga. Jadi semenjak saya hobi landscape itu ya, tahun 2019, nah saya itu iseng bikin namanya komunitas. Iya benar, komunitas itu yang sampai sekarang ya Jo. Sampai sekarang kita berdua juga Ya, termasuk. betul. Nah itu awalnya saya, Mas Habib Farindra sama Mas Gilang GP Moto yang itu cuma bertiga ya? Ya, inisiatifnya awalnya itu tahun 2019 bulan September kalau nggak salah ya. September 2019. Iya, 2019. Nah, dari ketiga orang itu kami bikin grup, kemudian saling share-share informasi sampai saat ini kalau nggak salah anggotanya udah nyampe 32. Ya walaupun sebenarnya kalau hunting nggak semuanya datang ya. Ya paling setengahnya sih, Ya, paling soalnya banyak. kan banyak kesibukan biasanya Nah orang-orang itu juga. mungkin dari teman-teman juga barangkali ada yang Yap. minat sama landscape fotografi atau ya sekedar belajar bareng Belajar lah bareng, kita sharing-sharing bareng, kalian bisa ikut gabung sama kita aja juga sama kita. gitu. Ini kita apa ya, enjoy sebenarnya, kita orang-orangnya juga enak-enak kok, gila gokil-gokil serius. Jadi nggak ngejar hasil, nggak Nggak juga ngejar lomba-lombaan, hasil. nggak. Kita Equip nyari itu teman belakangan sebenarnya. Ya. Kita menjalin tali silaturahmi dan sharing-sharing ilmu sama gitu. makan-makan juga. Iya sih, makan-makan juga. Makan itu yang utama Iya, sih. apalagi mie rebus pagi-pagi pakai cengek. Pakai teh. Sambil sunrise. Iya benar. Tadi apa suka dukanya belum beres tadi. Oh iya belum beres, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau misalnya ada lomba terus kita apa namanya masuk nominasi apalagi sampai menang, nah itu dapat poin plusnya apa namanya menambah tingkat kepercayaan diri kita. Betul. Itu. Kalau misalnya kita udah memenangkan lomba gitu ya, langsung kita tuh wah berarti berarti gue layak gitu kan, hasil kita tuh layak gitu. Makin kan. semangat lagi Makin buat semangat berkarya lagi, kita. Iya. Lu udah pernah dapetin lomba ya kalau nggak salah di Subang waktu tahun kemarin ya? Alhamdulillah ya kecil-kecilan lah biasa. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Itu sebenarnya fotonya sama lo sama gua. Sama huntingnya kan bareng Iya, ya. udah sama. Bareng. Kalau misalnya gua ikutin kayaknya tuh yang jurinya juga bingung kayaknya. Kok ini fotonya sama gitu. Tapi nggak juara satu kok nggak. Tapi masih untung, maksudnya masuk nominasi lah gitu kan. Alhamdulillah. Kalau gua kan nggak masuk nominasi bro. Ya karena nggak ikut submit. Nggak submit. Ya kalau submit ya bisa jadi. Insya Allah. Tapi nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. Itu emang kita random banget gitu. Karena banyak banget sih orang-orang di luar sana juga yang jago-jago lah. Kita sih di sini saling sharing. Sebenarnya kan semua hasil karya itu sebenarnya nggak ada yang jelek. Sebenarnya semuanya bagus. Itu tergantung orang yang melihat sudutnya sudut mana gitu kan. Saya kan misalnya foto, ya itu sih tergantung orangnya sih. Menurut gua. Lanjut. Di sini kan kita 2S. Apa tuh? Sharing santai. Ya. Apa mau 10S? Jangan kebanyakan. Apa? Sebenarnya apa? 10S sharing santai sambil Sabtu sore suka-suka sambil senyum-senyum sendiri. Hitung deh S-nya berapa? Udah kebanyakan Jo. Nah dukanya Jo, sekarang dukanya tadi suka-sukanya, sekarang duka-dukanya tuh. Nah ini ketika dukanya motor misalnya ada kejadian apa gitu kan. Yang paling sering apa namanya dikhawatirkan ya sama landscaper tuh biasanya cuaca. Betul. Nah itu kita cek di forecast ya semacam aplikasi buat melihat cuaca ya. Itu malam, wah besok pagi bagus nih sunrise. Nah itu perasaan gue pernah ngalamin deh. Ya itu Pernah nah, ini korbannya ini. Pernah. Nah iya benar. sama kan kayak bener, gitu. Iya. Nah besoknya kita berangkat tuh ke spot. Taunya ya gitulah. Kita sembut apa namanya, biasa anak-anak landscape bilangnya sembleb. Jadi mendung gitu. Ya. Jadi itu waktu itu kita rencana emang mau huntingnya tuh Milky Way ya. Ya Milky Way dan kita rencananya mau tidur juga sih di mana itu tuh, di Saung Lembang ya. Iya Saung Lembang. Tidur, kita sampai sana berharap kita tuh sampai sana itu cuaca bakalan cerah ya. Cerah gitu.
Dan entah kenapa sampai subuh hampir menjelang subuh itu gue nggak tidur ya sama temen gue itu si Gali dan Johan itu tidur lelap dengan si Bayu. Dan akhirnya gue bela-belain nggak tidur. Ya udah gimana kita. Jadi ke Lembang judulnya numpang tidur sama makan Indomie. Iya itu benar gitu. banget. Yang dikhawatirkan banget benar kata Johan kalau misalnya orang-orang landscaper itu yaitu cuaca. Cuaca yang bagusnya tipsnya nih sekarang dikasih tips nih. Tips-tips yang buat fotografi landscape nih biar yang lain tahu, sharing aja. Jadi sebenarnya kan kalau landscape tuh kan nilai plusnya ya. Iya. Itu banyak teknik yang bisa kita pelajarin. Tuh. Contohnya misalnya ada foto light painting, light trail, Milky Way, terus sunset sama sunrise udah pasti ya. Pasti itu. Nah dari kesemuanya itu rata-rata genre landscape fotografi itu pakai tekniknya kan long exposure. Nah itu yang bikin daya tarik tersendiri. Buat orang awam yang mungkin jarang sama belum terlalu mengetahui landscape fotografi itu mungkin kalau lihat hasilnya, oh ini kayaknya editan nih. Nah makanya saya sendiri kalau misalnya ada yang bilang gitu ya maaf ya mungkin agak sakit hati ya. Walaupun sebenarnya kita itu aslinya emang kayak gitu ya. Karena emang ada tekniknya. Ada tekniknya juga. Bahkan kalau misalnya nggak percaya hasilnya ya boleh dilihat langsung di layar LCD kameranya ya. Makanya kita kalau misalnya motret landscape itu kadang kita ngabadiin pakai kamera juga HP ya langsung. Takutnya nanti orang tuh ini editan gitu. Yang biasanya disebut editan itu biasanya yang kita motret Milky Way aja ya. Ya Milky Way kan? Karena orang bilang itu kan emang sama mata telanjang nggak langsung terlihat ya. Tapi itu ada triknya teman-teman. Jadi kita ada aplikasinya yaitu Stellarium ya. Iya Stellarium itu ngebaca cuaca di mana Kuku Bima apa anjing? Oh iya bukan. Enggak ada endorse ya. Apa itu Bima Sakti? Bima Sakti itu galaksinya Bima Sakti. Nah, galaksinya itu kemana? Itu bisa kita baca di Stellariumnya gitu. Jam berapa itu kelihatan gitu. Dan satu poinnya itu buat yang kalau kita mau dapetin Milky Way itu nggak perlu pakai filter apapun, nggak perlu pakai lensa mewah apapun. Nggak perlu itu teman-teman. Lensa bawaan kamera standar juga udah bisa. Ya betul banget. Usah pakai filter. Tapi kalau misalnya kalian tidak memahami tetap aja susah. Itu ada teknik khusus sebenarnya. Sebenarnya tekniknya juga nggak rumit sih kan? Nggak rumit. Sebenarnya asal niat sama kemauan kita aja. Benar banget. Dijamin itu 1-2 kali praktek juga bisa. Contohnya gua. Iya. Gua belum pernah sama sekali begitu motret Milky Way dan gua minta ajarin ke Johan nih gimana caranya. Di Wanayasa ya? Iya, itu. Pohon itu walaupun emang nggak ada bentuk ini apa yang diambil sebenarnya. Cuman yang penting gua udah bisa dapetin Milky Way. Oh, ini namanya Bima Sakti. Kelihatan dengan kamera tuh ini gitu. Beneran. Kalau misalnya polusinya emang bersih, nanti juga kita di telanjang mata juga kelihatan sebenarnya. Jadi intinya kalau mengambil Milky Way itu pertama jauh dari polusi cahaya, yang pasti jauh dari kota ya. Ya betul banget. Itu biasanya ada di pegunungan, pantai, kebun teh, dataran tinggi. Itu kemudian yang kedua ya cuacanya mendukung, cerah. Jangan sampai kalau misalnya agak mendung sih emang agak ketutup ya soalnya. Ketutup banget. Kedua juga kita lihat bulannya. Kalau misalnya bulannya sedang hidup atau terang ya mungkin Milky Way-nya agak ketutup ya atau berkurang intensitasnya. Itu bisa dilihat di aplikasi Stellarium. Bisa di aplikasi namanya Stellarium. Iya, tuh. Kalau misalnya kalian mau download boleh langsung di Play Store tapi yang berbayar ya. Jangan yang gratis, apalagi download yang mod. Kayak Ciki aja. Hah? Kayak Ciki aja gratis. Ciki gratis apaan? Hadiahnya gratis. Oh iya. Terus yang lu harapin nih nanti setelah PPKM ini bakal apa yang lu lakuin nih? Kita rencana kemana Jo selanjutnya? Ini sebenarnya di grup landscape udah banyak yang nanya ya anak-anak ya. Ya kita pengennya sih secepatnya pengen explore lagi. Nah betul banget. Intinya bukan itu sih, kita silaturahmi lagi itu yang paling penting. Itu banyak teman-teman juga yang udah tanya-tanya ya kapan ya hunting bareng lagi. Ya kita tunggu aja sampai kondisinya memungkinkan. Soalnya kalau misalnya nggak ada PPKM kita itu memang kalau misalnya kita memang pada free ya kita suka ngadain hunting bareng. Sebenarnya itu cuma judul aja hunting bareng. Kalau udah di tempat makan ya ngopi itu gitu. Yang paling penting.
ngopinya di mana? Di tempat yang enak. Enak. Iya, jadi foto-foto hasil sebenarnya itu nanti sebenarnya urusan nanti. Yang penting kita ngobrol-ngobrol. Menu andalannya ada Ada. mikro Nah, itu mie dan sukro. ya. Itu mie mikro. Nah, setelah ini nih nanti gua sama lu kita explore Curug lagi gimana nih? Boleh. Curug, sunrise, sunset, lanjut Milky Way. Ayo, Nah, siap deh. Kan sebenarnya kalau di channel gua kan kita kebanyakannya ini aja channel gue ya biasanya kita Curug kan. Iya. Curugnya udah Purwakarta hampir semua. Bukan hampir semua, emang udah Emang segitu ya? terbatas. Iya. Jadi Purwakarta itu nggak terlalu banyak ya udah bisa disebut semua hampir Iya. semua gitu. Udahlah, sebagai warlock ya. Iya. Warlock. Warga lokal. Iya benar warlock. Gue kira warlock itu aja. Nah terus kita lanjut mungkin bakalan explore yang di Subang nih sebenarnya banyak banget sih. Yang belum ya? Ya yang belum tuh soalnya Subang itu bisa disebut banyak banget destinasi wisata alami aja ya Iya. di Subang itu. Khususnya Curug ya. Curug itu banyak banget. Curug itu kalau kalian pengen tahu itu kayak perumahan seriusan ya dari gang sana. Iya, iya. Terus di depan gang itu ada curug lagi. Satu Iya. perum ada 10 kali curugnya. Nah kayak gitu. Itulah bagusnya Subang dan kita penasaran. Dan bukan hanya Subang juga kalau nggak salah ada Bogor. Nah, itu Iya, Bogor itu. lebih dari Subang itu. Itu sebenarnya next mon itu next bulan kayaknya kita Bakalan bisa explore ya. ya explore. Sebenarnya jiwa raga ini tuh udah membara ingin segera Ingin lari pagi. Iya, Bangun pengen subuh, ya bangun langsung subuh langsung hunting. cabut. Walaupun gue pernah kesiangan juga gitu. Ya itulah suka dukanya. Kalau misalnya bangun pagi, kita memang harus bangun pagi sebelum ayam berkokok. Kita rezekinya nggak diambil ayam. Tapi kalau misalnya rezekinya dipatok ayam, nanti ayamnya kita makan kan? Iya sih benar juga, baik lagi ke kita soalnya. Nah jadi emang kalau misalnya kita mau motret landscape gitu ya, kalau kita bangun kesiangan ya kita nggak bakalan dapat jadi sunrise gitu. Jadi ada ininya nih, ada poin plusnya juga. Kita jadi bisa ibadahnya juga lebih tepat waktu. Nah khususnya sholat subuh. Subuh kan biasanya juga suka pada susah tuh ya, setannya tuh pada numpuk banget. Nah nempel banget, kita nggak bisa bangun pagi. Nah kalau misalnya mungkin ya niatan kita, aduh pagi gue harus bangun nih, gue pengen landscape, gue pengen dapetin hasil foto yang bagus. Otomatis bangun itu pasti sholat dong. Iya kan? Untuk yang mudah-mudahan ya harus, ya kan itu kewajiban. Iya. Ya. Terus juga kalau misalnya kita ke Curug, sama dimanapun kita berada ya tetap aja kita harus sholat dimanapun. Walaupun ya agak susah. Ibadah nomor 1 lah ya. Iya tetap. Walaupun kita explore kemanapun. Betul, nomor 1. Oke, mungkin segitu aja sih sedikit ngobrol-ngobrol ya. Sharing-sharing buat teman-teman yang pengen tahu fotografi landscape itu kayak gimana ya kayak gitu. Selama gua nge-landscape bareng Johan dan anak-anak landscaper Purwakarta, sebenarnya banyak banget senengnya ya gitu ya. Lebih banyak senengnya. Terus juga banyak banget gua dapat ilmu dari mereka gitu kan. Kita sharing ilmu dan mungkin ada ya yang lebih jago lah gitu. Sebenarnya ya jago relatif lah ya gitu mah ya. Kita mah lebih ke sharing aja sebenarnya. Nambah teman gitu. Thank you buat yang udah nonton nih ya, yang dari awal sampai akhir. Di sini gue sama Johan hanya sekedar sharing berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu. Bukan juga menggurui. Bukan menggurui. Kita itu masih amatir. Amatir sekali teman-teman ya. Kita hanya menyalurkan hobi kita, kesenangan kita seperti apa. Itu. Dan ilmu kita dan pengalaman kita sharing ke kalian gitu. Buat kalian yang belum subscribe bisa klik dulu tombol subscribe ya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Dan bisa kalian subscribe juga channelnya Johan, bisa follow Instagramnya juga. Apa namanya? Ya, IG-nya Landscaper Purwakarta ya. Kalian bisa follow di bawah nih, nanti gua cantumin di deskripsi dan adalah yang nanti gua cantumin nih di bawah nih kalau nggak kelihatan. Oke, see you next video. Bye bye.